Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Arfian Ramadan, Alif Fadia, dan Benedictus Togar selaku kelompok membahas akan menyampaikan beberapa kritik, saran, komentar maupun pertanyaan kepada kelompok 5. Pertama-tama kami ingin mengapresiasi kelompok 5 karena sudah membuat makalah dengan baik dan jelas dan mempresentasikan dengan baik dan jelas pula. Adapun kami selaku kelompok pembahas ingin menyampaikan beberapa kritik, saran, dan pertanyaan kami kepada kelompok 5. Yang pertama terkait kesalahan teknis. Kelompok 5 memiliki total kesalahan teknis sebanyak 59 yang meliputi kesalahan pada tanda baca, istilah dalam bahasa asing, dan penggunaan ejaan yang baik dan benar. Berikutnya mengenai pembahasan substantif. Menurut kami, sebaiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep learning dan juga konsep development secara terpisah, sebelum menjelaskan konsep learning and development secara keseluruhan. Berikutnya, sebaiknya penulis dapat memberikan contoh-contoh terkait peran strategis dan juga tren learning and development, agar pembaca dapat lebih mudah memahami dan membedakan antara poin-poin yang terdapat di bagian peran strategis dan tren tersebut. Saya akan melanjutkan pembahasan substansif dari teman saya, Arfian, yaitu dalam pembahasan career choice and preference, sebaiknya disebutkan siapa penemu dari model-model tersebut. Selanjutnya, dalam pembahasan talent learning and development kelompok kalian, masih banyak istilah-istilah yang hanya mencantumkan definisi tanpa mencantumkan contoh-contoh. Untuk bahasan substansi berikutnya mengenai coaching. Di dalam makalah yang diberikan penyaji, dikatakan bahwa seorang pelatih tidak boleh memberikan janji kepada karyawannya kecuali memang benar-benar bisa memenuhi janji tersebut. Seharusnya penyaji tidak boleh memberikan pengecualian dalam hal ini, karena yang namanya janji pasti semua orang akan berusaha untuk menepatinya, bukan benar-benar bisa ataupun benar-benar tidak bisa, seperti itu. Berikutnya terkait pertanyaan. Saya ingin bertanya, menurut kalian, apakah tren learning and development harus diterapkan secara keseluruhan dan secara bertahap, atau hanya bisa diterapkan secara satu atau dua tren saja? Jika hanya bisa diterapkan salah satu tren saja, menurut kalian tren manakah yang paling efektif untuk diterapkan? Terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan traditional career stage. Apakah seseorang yang sudah tua, yang sudah kurang produktif lagi, tapi masih memiliki jabatan yang tinggi di suatu perusahaan, bahkan masih mendapat gaji yang besar, itu cocok dimasukkan ke kategori atau fase decline atau late career, karena kita tahu umurnya yang sudah tua? Tolong jelaskan. Nah, pertanyaan kedua atau pertanyaan selanjutnya, di bagian career choice and preference, apa dasar dibuatnya atau dibentuknya 3 model tersebut, yaitu Holland Vocational Preference, Shin Anchors, and Myers-Briggs Typology. Untuk pertanyaannya mengenai coaching, penyaji mengatakan bahwa pelatih profesional direkrut dari pensiunan eksekutif. Mengapa hal tersebut dijadikan patokan oleh penyaji bahwa pelatih profesional harus dari pensiunan eksekutif? Apakah seorang praktisi yang sedang aktif saat ini kalah oleh pensiunan eksekutif? Nah, sekian pembahasan kami mengenai kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.